Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu untuk kita semua. Puji nama Tuhan, pada pagi hari ini kita mau bersama-sama beribadah kepada Tuhan, memuliakan dan menghormati Tuhan yang memelihara hidup kita dengan sempurna, dengan penuh cinta. Mari kita menaikkan pujian kepada Tuhan, mengawali ibadah kita dari Kidung Jemaat 405, Engkaulah ya Tuhan, Surya hidup. Kami persilakan Bapak Pendeta untuk boleh mentahbiskan ibadah kita pada pagi hari ini. Mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan menahbiskan ibadah kita sambil mengingat bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Yahweh, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Turunlah kiranya kasih karunia dari Yahweh, Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Firman Tuhan yang menjadi landasan ibadah kita pada pagi hari ini terambil dari 1 Korintus pasal 6 ayat 19 sampai 20. 1 Korintus 6, 19, 20, demikianlah firman Tuhan. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu itu tempat suci bagi Roh Kudus yang ada di dalam kamu, yang kamu peroleh dari Elohim, dan kamu bukanlah milikmu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dengan suatu harga, karena itu muliakanlah Elohim dengan tubuhmu dan dengan rohmu yang adalah milik Elohim. Puji nama Tuhan.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita telah Tuhan pimpin, Tuhan bimbing, Tuhan bawa menyelesaikan 1 bulan pertama di tahun 2024 ini. Dan pada pagi hari ini kita memasuki hari Minggu yang pertama di bulan Februari, bulan yang baru. Semua adalah anugerah. Biarlah di bulan yang baru ini kita semakin menyadari bahwa kita adalah milik Tuhan. Bahwa tubuh kita adalah tempat suci bagi Roh Kudus yang kita peroleh dari Tuhan. Kita bukan milik kita sendiri. Sehingga dengan kesadaran ini, kita sungguh-sungguh hidup bagi Tuhan, memuliakan Tuhan dengan tubuh kita, dengan roh dan jiwa kita. Kita menjadi penyembah-penyembah Tuhan. Mari kita akan memuji Tuhan bersama-sama dengan membaca Mazmur 147 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Mazmur 147 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Mazmur 147 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7 saya akan membacakan bagi kita. Mari kita memuji Tuhan. Haleluya. Sebab adalah baik bermazmur bagi Elohim kita, itu adalah hal yang menyenangkan dan pujian itu indah. Yahweh yang membangun Yerusalem, Dia menghimpun Israel yang terbuang. Dia menyembuhkan hati yang hancur dan membalut kepedihan mereka. Dia menetapkan jumlah bintang, Dia menyebut mereka sesuai dengan nama-namanya. Besarlah Tuhan kita dan berlimpah dalam kuasa, kebijaksanaannya tidak terbatas. Yahweh memberi kelegaan kepada orang yang tertekan. Dia mencampakkan orang fasik ke tanah. Bernyanyilah bagi Yahweh dengan rasa syukur, bermazmurlah bagi Elohim kita dengan harpa puji nama-Nya. Baik yang dikasihi Tuhan, mari kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kita mempersiapkan diri dengan menaikkan pujian dari NKB 129, Indah Mulia Bahagia Penuh. Hallelujah.
Doa dan perenungan firman Tuhan akan disampaikan oleh hambanya, kami persilakan. Baik, jemaat yang dikasih oleh Tuhan, mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapa, terima kasih untuk hari Sabat, hari perhentian yang Kau sediakan bagi setiap kami, untuk kami boleh merestorasi tidak hanya tubuh fisik kami setelah seminggu kami bekerja, tetapi juga secara khusus merestorasi roh dan jiwa kami. Merestorasi pikiran, perasaan, dan keinginan kami supaya sejalan dengan firman, sejalan dengan kehendak-Mu. Sehingga kami menjadi orang-orang percaya yang berbahagia, anak-anak Tuhan yang berbahagia, selama kami menjalani hidup di dalam dunia ini. Berkati Tuhan pembacaan dan pemberitaan firman-Mu bagi setiap kami agar kami semakin bertumbuh secara rohani. Di dalam nama Tuhan Yesus dan bagi kemuliaan Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa ini. Amin. Shalom semuanya, selamat pagi. Saya percaya semua kita dalam keadaan yang baik ya, dalam keadaan yang sehat, puji Tuhan. Kita akan teruskan pembahasan kita dari surat Yakobus ya. Kita sudah sampai di pasal yang terakhir ya dari Yakobus. Kira-kira 3 minggu yang lalu kita sudah membahas ya Yakobus 5 ayat 1 sampai 6. Di mana di dalam bagian ini Yakobus itu dia mengecam ya orang-orang kaya ya, mengecam orang-orang kaya yang membanggakan kekayaan mereka ya, yang menyandarkan iman mereka kepada harta benda. Ya, dia mengatakan kekayaanmu telah menjadi busuk, jubahmu menjadi makanan hangat, dibilang. Ya, emas dan perak telah berkarat, kemudian karatnya menjadi saksi melawanmu dan akan memakan dagingmu seperti api. Ya, mengapa? Ada beberapa alasan kita sudah bahas 3 minggu yang lalu. Ya, karena mereka menimbun kekayaan pada hari-hari terakhir. Ya, mereka fokus hidupnya itu menimbun kekayaan. Ya, bukan mencari kerajaan Tuhan. Ya, bukan hidup berdasarkan perspektif eskatologis menantikan kedatangan Yesus. Ya, tetapi fokusnya itu adalah pada mengejar kekayaan. Ya, sangat mudah ya kalau kita lihat di dalam dunia ini orang-orang yang hidup itu mengejar kekayaan. Ya, bukan mengejar ya ini bagaimana dia bisa melayani Tuhan, ya dia bisa memuliakan Tuhan ya dengan ilmunya, dengan tenaganya, ya dengan pemikirannya, dengan uangnya. Ya. Jadi itu alasan yang pertama. Kemudian karena mereka menahan upah dari para pekerjanya ya, sehingga para pekerjanya itu menjerit ya, berseru kepada Tuhan ya, karena diperlakukan tidak adil. Kemudian karena mereka bersenang-senang dan berfoya-foya di bumi ya, mereka hidupnya hedon ya, hidup menyenangkan diri sendiri ya, bersenang-senang dan berfoya-foya ya, pakai barang-barang branded ya, barang-barang mahal ya, memuaskan diri dengan makanan yang enak-enak seperti itu ya. Nah, tetapi saat yang sama mereka melupakan orang-orang yang miskin ya, orang-orang yang membutuhkan yang ada di sekitar mereka. Kemudian karena mereka sudah menghukum dan membunuh orang benar ya, mereka menjalankan ketidakadilan ya, dengan menganiaya bahkan sampai membunuh orang-orang benar yang ada di sekitar mereka ya, sehingga kemudian Tuhan murka. Nah, jadi ini yang bisa kita ingat ya dari pembahasan yang terakhir ya, yaitu di mana Rasul Yakobus ya pada waktu itu mengecam orang-orang kaya. Apakah dia menolak orang untuk menjadi kaya? Tidak ya. Justru bagus anak-anak Tuhan itu menjadi kaya ya, banyak harta. Tetapi ingat ya bahwa
semakin banyak seseorang itu dipercayakan harta benda, maka tanggung jawabnya juga itu semakin besar. Ya, kalau kita lupa ya untuk membagikan harta kita kepada orang lain, ya itu yang membutuhkan, ya maka itu justru akan mendatangkan penyakit bagi kita. Saya bertemu dengan orang-orang yang kaya raya, kemudian badannya penuh sakit penyakit. Kenapa? Karena uangnya dipakai hanya untuk dirinya sendiri. Ya, mereka melupakan orang lain. Lalu kemudian sekarang hari ini ya kita akan membahas poin berikutnya, yaitu mengenai kesabaran. Ya, topik kita pagi ini mengenai kesabaran. Kita akan membaca Yakobus 5 ayat 7 sampai 12. Ya, di sini apakah ada Dr. Sandra? Bisa tolong baca untuk kita Yakobus 5 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-11. Sampai ayat yang ke-12. Yakobus 5 ayat 7 hingga ayat yang ke-12. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, bersabarlah sampai kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani dengan sangat sabar menantikan buah yang berharga dari tanahnya, sampai turun hujan awal dan hujan akhir. Kamu juga bersabarlah, bukanlah hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudaraku, janganlah bersungut-sungut seorang terhadap yang lain, supaya kamu jangan dihakimi. Sesungguhnya, hakim sedang berdiri di depan pintu. Saudara-saudaraku, teladanilah penderitaan dan kesabaran para nabi yang berbicara dalam nama Tuhan. Sesungguhnya, kita menganggap berbahagia mereka yang dapat bertahan. Kamu telah mendengar kesabaran Ayub, bahkan telah melihat bagaimana akhirnya Tuhan memberkati dia. Karena Tuhan itu penuh belas kasihan dan kemurahan. Tetapi yang terutama saudara-saudaraku, janganlah bersumpah demi langit, demi bumi, ataupun demi yang lain. Namun jika bagimu ya, katakanlah ya, dan jika tidak, katakanlah tidak, supaya kamu jangan jatuh ke dalam penghakiman. Ya, terima kasih. Ya, topik kita pada pagi ini sabar menjalani ujian. Ya, ini topik kita pada pagi ini, sabar menjalani ujian. Ya, nah, eh, jadi Yakobus di dalam teks yang tadi kita baca berbicara pentingnya ya menjadi orang percaya yang sabar menanggung ujian. Ya, khususnya apa? Menanggung ketidakadilan. Ya, kita sudah membahaskan 3 minggu yang lalu ya ada orang-orang ya para pekerja, kemudian orang benar ya yang mengalami ketidakadilan. Ya, dalam dunia ini Saudara, ada banyak orang mengalami ketidakadilan. Ya, kita harus akui itu. Ya, ini kadang-kadang kita melihat seorang pemimpin ya sepertinya dia baik, sepertinya dia rendah hati, sepertinya dia sederhana, ya tetapi kebijakannya itu sebetulnya membuat ya itu rakyat banyak ya, rakyat miskin itu menjadi sengsara. Ya, kita baru mendengar ya, ini baru-baru ini itu katanya mau dinaikkan lagi tuh pajak motor. Ya padahal kita tahu orang kalau dia cuman bisa kemana-mana dengan kendaraan motor itu artinya apa? Ya, itu artinya dia ya itu bukan orang kaya katakanlah begitu. Ya, nah tetapi orang-orang yang apa namanya? Yang ada di ya itu katakanlah hanya bisa membeli motor misalnya ya sebagai alat transportasinya kemudian itu pajaknya mau dinaikkan. Ya, nah jadi kita melihat di mana-mana di dalam dunia ini ya termasuk di negara kita itu ada banyak ketidakadilan ya. Nah, tetapi saat yang sama ya kita lihat itu ketika sudah mau pilpres ya maka kemudian wah bansos itu habis-habisan ya itu digelontorkan ya bahkan sampai di depan istana ya itu sangat memalukan sekali Saudara. Ya, ini bagaimana pemimpin kita mempertontonkan kemiskinan kepada dunia internasional. Ya, jadi kalau sudah mendekati pilpres,
ya itu mendekati pemilu, ya itu mendekati pileg, ya orang kemudian berubah jadi sinterklas. Ya, dan kalau orang-orang itu hidup di bawah garis kemiskinan, dia dikasih 50, dikasih 100 ribu, itu bisa mempengaruhi pilihannya. Ya, hanya gara-gara 50 dan 100 ribu. Nah, kita tidak ingin punya pemimpin yang seperti itu, ya, sehingga kita perlu mengedukasi, ya, mengedukasi itu masyarakat, ya, supaya mereka tidak itu terpengaruh, ya, dengan hal-hal seperti itu. Nah, jadi di dalam bagian ini Rasul Yakobus, ya, itu menjelaskan ya bagaimana kita dapat dengan sabar menanggung ujian dan khususnya ketidakadilan. Ya, bahwa di dalam hidup setiap anak-anak Tuhan pasti kita itu akan mengalami ujian-ujian. Ya, bukan hanya ujian di sekolah, ya, tapi ujian kehidupan. Ya, ujian di tempat kerja. Ya, ujian ketika kita mengalami sakit penyakit. Ya, itu ada banyak ujian-ujian yang harus kita hadapi. Ya, bahkan juga mungkin ketidakadilan. Ya, ini saya tidak tahu di tempat di sini apakah kita ada yang pernah mengalami ketidakadilan, ya, misalnya di tempat kerja. Ya, kita mengalami ketidakadilan. Ya, saya pernah mengalami seperti itu. Ya, nah tetapi ya kita harus tahan, ya, itu mengalami ketidakadilan di dalam kehidupan bahkan di tempat kerja sekalipun. Nah, eh, ini sekarang pertanyaannya itu bagaimana caranya, ya? Tadi kita sudah melihat, ya, bagaimana caranya supaya kita bisa dengan sabar menanggung ujian dan khususnya ketidakadilan, ya. Nah, dalam teks kita ini kita akan melihat, ya, ada 5, ya, ada 5 cara, ya, yang perlu kita perhatikan agar kita dapat menjalani ujian dengan kesabaran. Yang pertama adalah kita harus mengembangkan pengharapan akan kedatangan Tuhan kembali. Jadi dalam bagian ini Rasul Yakobus mengingatkan, ya, jemaat, ya, yang menjadi tujuan dari suratnya itu, ya, supaya kalau mereka mau menjadi orang-orang yang sabar, maka mereka harus terus-menerus hidup dalam pengharapan bahwa Tuhan akan datang kembali. Tuhan Yesus akan datang kembali. Dengan kata lain, orang-orang sabar itu adalah orang yang, ya, memiliki perspektif eskatologis. Ya, di dalam kehidupannya itu dia memiliki perspektif eskatologis bahwa kalaupun saat ini dia mengalami kesulitan atau penderitaan, ya, bahkan ketidakadilan, ya, dia harus ingat bahwa Tuhan, ya, dia senantiasa ingat bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali, ya, dan dia akan bertemu dengan Yesus, dan bahwa semua kesulitannya, ya, semua penderitaannya, semua itu akan hilang lenyap, ya, bahwa dia akan mengalami sukacita yang tidak akan pernah berakhir, ya. Nah, itulah yang dikatakan oleh Yakobus dalam teks yang kita baca tadi, ya, sehingga itu sampai 3 kali, ya, dia meng-highlight, ya, Rasul Yakobus itu sampai 3 kali dia meng-highlight pentingnya mengembangkan pengharapan akan kedatangan Tuhan Yesus kembali. Ayat yang ke-7a, oleh karena itu saudara-saudaraku bersabarlah sampai kedatangan Tuhan. Bersabar sampai kedatangan Tuhan. Yakobus 5:8, kamu juga bersabarlah. Teguhkanlah hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Ya, kedatangan Tuhan sudah dekat. Ya, dan sebetulnya bagi setiap kita, ya, itu kedatangan Tuhan Yesus itu tidak lama. Ya, itu sepanjang usia kita di bumi ini, kan. Ya, waktu kita meninggalkan dunia ini, kita meninggalkan jasad kita, ya, ini tubuh fisik kita ini yang akan hancur, akan binasa ini, ya, maka roh dan jiwa kita akan, ya, bersama dengan Tuhan, ya, di Sheol, di dunia orang mati yang Tuhan sudah ada di situ. Tuhan Yesus sudah ada di situ. Ya, walaupun Tuhan Yesus belum datang kembali dalam pengertian bahwa
jagat raya ini dia akan ubah, ya dia akan hancurkan, bahkan termasuk bumi ini, ya tetapi di alam maut, ya kita akan bertemu dia muka dengan muka. Makanya kita bertemu dengan kesaksian orang-orang ya yang pernah ya itu bertemu dengan orang yang sudah meninggal, ya atau orang yang itu dulu ada yang dia sampai itu lehernya hampir putus itu kan Domingus yang kasus Dulos itu. Tapi kemudian dia sudah mati sebetulnya dan Tuhan sudah bawa dia ke surga. Dan dia menyaksikan itu taman yang sangat indah katanya. Ya. Dan dia tidak mau kembali, tapi Tuhan bilang, enggak, waktumu belum selesai. Kau harus kembali. Ya. Nah, saudara, itu juga salah satu peneguhan bahwa sebetulnya kita tidak perlu takut dengan kematian. Ya, karena kematian itu ada di dalam tangan Tuhan. Dan kematian itu bagi orang percaya itu adalah berkat. Kenapa? Karena kematian itu itulah pintu menuju kekekalan. Pintu kita bisa bertemu muka dengan Tuhan. Ya, nah jadi kita harus menanamkan itu konsep itu bahwa kematian itu adalah berkat bagi orang percaya, bagi orang di dalam Yesus kematian itu adalah berkat. Ya, mengapa ketika dia mati dia hanya meninggalkan tubuh ini yang memang ya ini seiring usia kita ini pasti akan semakin rusak, ya kan? Itu semakin rusak ya. Ini di sini ada dua yang sudah sepuh ya di atas 80 tahun. Ini tubuh fisik kita ini akan ya itu akan hilang lenyap. Ya, tapi roh kita itu kekal, roh kita akan bersama dengan Tuhan. Ini kemarin ini kami mengunjungi Opa ya dan juga Erni. Ya, Opa sekarang udah berapa? Hampir 90 ya. Atau sudah 90, sudah sepuh. Ya, jadi tubuh Opa itu bisa ya itu semakin rentah, semakin lemah. Saya juga ini sedang menuju ke situ ya. Nah, tetapi nanti di kekekalan ya itu akan muda lagi ya, muda terus menerus, segar terus menerus karena bertemu dengan Yesus. Ya, nah itu seharusnya membuat kita bisa menjalani ujian itu dengan sabar ya karena kita tahu bahwa kita akan bertemu dengan Yesus dan Yesus akan datang kembali ya mengangkat kita. Kemudian ayat 5 itu ayat yang ke-9. Saudara-saudaraku janganlah bersungut-sungut seorang terhadap yang lain supaya kamu jangan dihakimi. Sesungguhnya hakim sedang berdiri di depan pintu. Ya siapa hakim di sini? Tuhan Yesus. Ya Tuhan Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Dan dia sedang berdiri di depan pintu. Semua yang kita lakukan ya akan dihakimi oleh ya dihakimi dalam pengertian apakah kita dapat mahkota atau tidak, dapat reward atau tidak. Tapi soal hidup kekal itu pasti ya karena dia sudah menebus kita dengan darahnya. Ya, jadi masuk surga itu bukan mudah-mudahan, tetapi di surga itu juga ada reward. Ya, itulah sebabnya mengapa kita dalam dunia ini harus ingat untuk melayani Tuhan. Ya, dengan cara apa? Dengan melayani sesama kita. Ya, dengan memberitakan Injil. Ya, saya bersyukur ya bahwa Tuhan sampai saat ini ya saya dengan Ibu Pendeta ya Tuhan terus bawa kami untuk apa? Menginjili orang, menginjili dunia ini. Ya, kami menginjili orang-orang Indonesia dan orang-orang bukan orang Indonesia di seluruh dunia. Ya, melalui YouTube, melalui Facebook, ya, melalui Instagram dan sebagainya, melalui TikTok. Ini kita memproduksi konten-konten ya untuk penginjilan. Ya, mengapa? Karena kita tahu bahwa setiap orang satu waktu dia akan ya dia harus berdiri di hadapan Tuhan Yesus. Ya, dan kita perlu menginjili dunia ini agar mereka boleh mengenal Tuhan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk sabar ya untuk bisa sabar menjalani ujian, maka kita perlu meneladani sikap hati seorang petani. Dengan kata lain,
kita harus memiliki hati seperti seorang petani. Ya, attitude, ya, sikap atau perilaku seorang petani, ayat 7b. Ya, di dalam bagian ini Yakobus, ya, dia menulis, sesungguhnya petani dengan sangat sabar menantikan buah yang berharga dari tanahnya sampai turun hujan awal dan hujan akhir. Ya, saya bergaul dengan petani juga peternak. Ya, ini mitra kami ada puluhan itu di Gunung Kidul. Ya, kami sudah salurkan itu ratusan kambing ya dalam 4 tahun ini. Ya, dan ya puji Tuhan itu petani-petani dari yang tidak punya kambing, sekarang ada yang punya 4, ya kemarin ada lahir 2 lagi, ada yang punya sekarang udah 6, ada yang sampai punya 8, ada yang sampai punya 12, ya. Dan saya membimbing mereka bagaimana agar mereka bisa eh, ya itu sanggup memberi makan, ya itu kambing-kambing yang mereka pelihara dengan apa? Saya bagikan bibit, ya itu sudah ribuan, ya ribuan indigo vera, pakcong. Nanti hari Rabu saya naik lagi, saya akan bagi-bagi lagi indigo vera. Kita mau tanam kaliandra, ya pakcong, biogen, biovitas, itu macam-macam, ya supaya mereka bisa sejahtera dengan kambingnya. Dan kita sedang itu mengarahkan mereka mulai mengembangkan kambing susu, ya kambing sapera, ya supaya mereka bisa memberi minum susu kepada anak-anak, ya. Ya, oleh karena malnutrisi, ya. Jadi ya itu sebelum Prabowo dan Gibran itu dengan program makan siang gratis dan susu, ya kita sudah lakukan itu di Gunung Kidul, ya. Nah, jadi kita perlu meneladani sikap hati seorang petani, ya dikatakan petani dengan sangat sabar menantikan buah yang berharga dari tanahnya sampai turun hujan awal dan hujan akhir. Jadi petani itu, saudara, itu adalah tipikal orang yang sabar. Ya, itu petani dengan peternak itu hampir sama itu. Ya, ini petani dan peternak. Ya, seorang petani harus jadi peternak. Ya, karena dia butuh pupuk kandang organik. Seorang peternak dia harus jadi petani, ya karena dia harus itu nanam pakan, ya untuk itu hewan-hewan peliharaan. Nah, jadi petani itu ya biasanya itu mentalnya itu ya atau perilakunya itu sabar. Ya, itu beda dengan nelayan. Kalau nelayan itu ya umumnya mereka itu tidak sabar. Makanya coba perhatikan, Anda pergi misalnya ke Pantura, ya daerah-daerah itu kampung-kampung nelayan, mereka itu biasanya hidupnya nggak sejahtera. Mengapa? Karena ya itu banyak nelayan itu, dia kan tidak perlu pelihara itu ikan, ya. Itu ikan-ikan yang di laut itu kan cuma hanya dia pancing, dia atau dia jala begitu, itu dia tangkap, kemudian itu kalau tangkapannya bagus, ya dia dapat uang banyak. Nah, yang terjadi apa? Banyak mereka kemudian karena gampang dapat duit, gampang juga menghabiskannya. Dan salah satunya dengan apa? Dengan berjudi, saudara. Makanya lihat banyak nelayan-nelayan itu, ya itu mereka prasejahtera. Karena apa? Mereka biasanya, ya nelayan-nelayan di laut itu, mereka tidak mengembangkan atau tidak memiliki sikap sabar. Dan itu beda sekali dengan ya itu dengan petani. Petani itu biasanya mereka lebih stabil, ya kehidupannya itu lebih stabil. Bahkan kalau mereka cukup cerdas, ya bisa mengolah tanahnya dengan baik, ya bahkan mereka bisa jadi orang kaya. Ya, kalau Anda pergi misalnya ke negara-negara maju, misalnya di Jerman, Prancis, Inggris misalnya, ya. Saya dulu pernah tahun 93 ya, 93 apa 94 itu. 93. Ya, waktu itu saya masih studi di Inggris, kemudian saya sempat ke Frankfurt, ya tinggal di rumah seorang misionari, yaitu pendeta Silvanus Obaja. Lalu kemudian itu dia berkata begini kepada saya, "You tahu nggak," katanya, ya kalau di sini, ya ini di Jerman ini orang kerja di bank, jadi direktur bank, oke lah dia kaya, tapi itu ya kayanya masih biasa, katanya.
Tapi orang yang benar-benar kaya itu dia bilang adalah petani. Ya, jadi di negara maju ya seperti di Eropa, termasuk di Amerika ya, kita tahu Jimmy Carter ya, itu presiden Amerika Serikat dulu, ya mantan presiden Amerika itu adalah dia seorang petani kacang. Ya, dia punya ladang yang dia tanami kacang dan dia kaya raya. Ya, nah, tetapi ya ini memang nggak tahu lah ini dengan apa kebijakan ya ini dari pemerintah ini ya itu petani itu dipaksa untuk apa? Beli pupuk ya itu pupuk-pupuk kimia yang mahal. Ya. Negara itu berdagang ya dengan rakyatnya. Nah, di berbagai tempat ya ini di Jogja ya itu ketika ada paguyuban yang mengajari ya itu para petani atau masyarakat itu untuk memanfaatkan pupuk kandang organik itu banyak diintimidasi oleh perangkat desa. Aparat negara mengintimidasi. Kenapa? Karena penjualan pupuk kimia itu menurun. Jadi mereka ditarget sudah. Ya. Jadi ini mengerikan sebetulnya negara kita ini ya. Ini kalau kita lihat itulah sebabnya mengapa tahun lalu ya itu apa Profesor IPB ya yang di Bogor itu ya dia menulis dia mengatakan bahwa 72% lahan pertanian di Indonesia rusak karena penggunaan pupuk kimia. Dan petani tidak diajar untuk apa? Memfermentasi. Ya, itu kotoran sapi atau kotoran kambing. Ya, ini saya mengajari mereka memfermentasi ya, itu supaya tanah-tanah mereka itu bisa subur. Mereka harus pakai pupuk kandang organik dan itu harus difermentasi ya, karena itu masih mengandung amoniak dan bakteri patogen ya, itu bakteri yang jahat. Ya. Nah, tetapi meskipun begitu, kita bisa melihat di sini bahwa petani itu mentalnya ya itu mental yang sabar ya. Nah, jadi Anda harus meneladani itu. Kita harus meneladani mental seorang petani. Ya, dan saya selalu ya ini kepada mitra-mitra ini, saya selalu bikin target-target. Saya bilang 2 tahun lagi harus ada ini dari sekarang harus terjadi yang namanya ledakan populasi ya itu kambing susu saya bilang. Ya, kalian semua harus sudah bisa itu memberi itu susu dan bahkan sampai susu kambingnya itu dijual ya. Ini nanti Ibu Pendeta tolong ingatkan ini kalau saya naik ke apa itu ke Gunung Kidul ya supaya bawa ini susu kambing untuk Opa ya untuk Opa Effendi. Oke, nah jadi ini yang kedua untuk sabar menjalani ujian kita perlu meneladani sikap hati seorang petani ya karena petani itu biasanya sikap hatinya adalah sabar ya dia sabar menantikan sampai itu tanamannya itu panen. Kemudian yang ketiga, eh, bagaimana caranya kita bisa sabar menjalani cobaan, maka yaitu kita harus bersikap lembut terhadap orang lain. Ya, lembut terhadap orang lain, terutama mereka yang ya gagal pada kita ya. Itu dalam hubungan dengan kita itu mereka gagal. Ya, itu dalam pengertian ya, itu mereka membuat kita kecewa katakanlah begitu. Di dalam Yakobus 5 ayat 9a di situ Yakobus dia menulis, saudara-saudaraku, janganlah bersungut-sungut seorang terhadap yang lain, supaya kamu jangan dihakimi. Jangan bersungut-sungut terhadap saudara kita. Jangan berkeluh kesah terhadap saudara kita. Jangan menghakimi saudara kita. Ya, Yakobus menulis kita harus bersikap lembut ya terhadap saudara kita meskipun mereka itu ya sudah menyakiti kita. Jadi ini satu hal yang penting untuk selalu kita ingat. Ya, kita ini kan tidak bisa memaksa orang harus bersikap seperti apa terhadap kita. Ya, karena setiap orang ya kalau dia dikuasai roh kepahitan, maka tindakannya juga itu adalah tindakan-tindakan kepahitan. Ya, seorang anak yang dari kecil selalu dimarahi oleh orang tuanya
dan banyak mengalami kekerasan dari orang tuanya, bisa jadi kemudian dia akan bertumbuh menjadi seorang yang punya kebiasaan mengasari, ya, itu mengasari orang lain, dia berbuat kekerasan terhadap orang lain. Ya, kecuali dia mengalami Tuhan dalam hidupnya, sehingga hidupnya diubahkan. Ya, sehingga saudara, penting sekali bagi kita harus belajar untuk memisahkan orang dari dosanya. Memisahkan orang dari kelemahannya. Bencilah dosanya, bencilah kelemahannya, tetapi tetap harus mengasihi orangnya. Ya, ini masalah kita adalah kita kesal dengan seseorang, ya, kita kesal dengan perbuatannya, kita marah dengan perbuatannya, tetapi saat yang sama kita juga membenci dia. Ya, kita marah kepada orang itu. Dan kita lupa untuk melepaskan pengampunannya sehingga kita dikuasai oleh roh kepahitan. Ya, jadi bencilah sikap orang yang tidak benar, tetapi tidak boleh benci orang itu. Ya, jangan membenci siapapun. Kenapa? Kalau kita benci dengan seseorang, itu berarti apa? Kita sudah berdosa. Ya, dan Tuhan Yesus sudah memberikan teladan, ya, teladan yang sangat penting untuk kita ingat. Ketika dia di atas kayu salib, ya, itu dia berucap seperti ini, Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bapa, ampunilah mereka, itu artinya apa? Tuhan Yesus tetap mengasihi orang-orang yang sudah menyalibkannya, orang-orang yang sudah memakotainya dengan duri, orang-orang yang sudah meludahinya, orang-orang yang sudah meninjunya, orang-orang yang sudah berteriak, salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia. Ketika Tuhan Yesus berkata, Bapa ampunilah mereka, itu artinya apa? Tuhan Yesus mengasihi orang berdosa. Dia sebagai sosok yang benar, ya, dan dia diperlakukan tidak adil, tetapi dia tetap mengasihi orang yang sudah melakukan ketidakadilan kepadanya. Bapa ampunilah mereka. Yesus tetap mengasihi orang berdosa karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yesus membenci dosa. Ya, Yesus tidak setuju dengan perbuatan dosa. Ya, nah, jadi ketika Tuhan Yesus mengucapkan kalimat itu artinya apa? Dia memisahkan orang dari dosanya. Ya, nah, kalau kita punya sikap seperti ini, dimanapun kita berada, kita itu akan aman, saudara. Kita akan selamat. Ya, kita akan selamat. Kita tidak akan jatuh kepada dosa membenci orang lain. Ya, dengan sikap yang seperti itu. Ya, kita akan tetap bisa mengasihi siapapun. Ya, itu termasuk orang itu tidak apa namanya? Itu menjalankan ketidakadilan kepada kita. Oke, kita tidak setuju dengan apa yang dia buat. Ya, tapi saya tetap mengasihi orang itu. Saya melepaskan pengampunan. Ya, sehingga hidup saya tidak dikuasai oleh roh kepahitan. Ya, nah ini poin yang ketiga. Untuk sabar menjalani cobaan, kita harus bersikap lembut, ya, terhadap orang lain, terutama mereka yang gagal, ya, pada kita, ya, orang yang sudah melukai kita. Kemudian yang keempat, ya, 2 poin lagi yang terakhir, agar dapat bertahan dalam ujian dengan sabar, ya, kita harus terus-menerus merenungkan contoh dan prinsip yang ada di Alkitab. Ya, itu Alkitab itu penuh, ya, dengan contoh-contoh, ya, atau orang-orang yang menjadi teladan kesabaran. Ayat yang ke-10, saudara-saudaraku, teladanilah penderitaan dan kesabaran para nabi yang berbicara dalam nama Tuhan. Ya kan, itu jangan anggap menjadi nabi itu enak loh. Ya. Oke, di satu sisi itu mereka dihormati, tetapi kalau orang tidak mau mendengarkan nasihat, ya kan? Kalau orang tidak mau mendengarkan pengajaran dari Tuhan, ya, atau orang tidak mau taat kepada perintah dari Tuhan, ya, maka yang terjadi apa? Nabi itu dianiaya.
Ya, dan kita tahu Yesaya itu ya seorang nabi besar yang menulis begitu panjang dan banyak nubuatan-nubuatan yang kemudian digenapi sudah, termasuk nubuatan tentang kedatangan Mesias. Itu nabi yang penting. Ya, tapi Yesaya itu dia mati dengan cara apa? Digergaji. Ya, digergaji itu pada masa Raja Manasye. Ya, banyak nabi-nabi mengalami aniaya. Ya, ada nabi yang dimasukkan ke dalam apa? Itu ke dalam sumur. Ya, ada nabi yang dilempari dengan batu. Bahkan Tuhan Yesus, ya kan, mati di salib. Ya, sehingga Tuhan Yesus dia pernah ketika dia memandang kota Yerusalem, dia meratapinya. Ya, dan dia berkata, Yerusalem, Yerusalem, engkau yang menganiaya para nabi. Seandainya engkau tahu apa yang kau butuhkan untuk damai sejahtera. Tapi mereka terus menolak, saudara. Mereka menolak Mesias. Bahkan orang Yahudi ya sampai hari ini masih menolak Kristus, menolak Mesias. Lihat, mereka pernah bisa hidup dalam damai nggak? Mereka tidak hidup dalam damai. Tuhan biarkan musuh-musuh terus itu, ya itu mengganggu mereka. Tapi itu beda sekali ya. Jadi ini ada dua agama ini menolak Mesias kan? Dan mereka tidak pernah hidup dalam damai. Tapi kalau Anda pergi ke Israel, Anda pergi misalnya itu ke Nazaret, Nazaret itu mayoritas orang Arab, tapi di situ orang Arab Kristen. Kita belum pernah mendengar itu ada kekerasan di sana. Aman. Waktu saya pergi ke Nazaret, ya itu tidak ada tembok, saudara. Itu beda dengan jalur Gaza itu di tembok. Ya. Kemudian Yeriko itu di tembok, itu temboknya luar biasa tingginya. Karena itu tidak bisa berdamai itu antara orang Yahudi dengan orang-orang Arab ya, khususnya itu orang Muslim. Dan mereka berdua ini ya, ini dua agama ini menolak Kristus sebagai Mesias. Ya, tapi orang Nazaret itu mereka bisa hidup dengan damai. Ya, mereka bisa hidup dengan damai dengan orang Muslim, mereka bisa hidup dengan damai dengan orang Yahudi. Mengapa? Karena di hati anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen, ya ada Kristus. Dan Kristus yang mengajari kita, ya, the golden rule atau the golden rule, hukum emas. Tuhan Yesus katakan, apapun yang engkau ingin orang lain perbuat kepadamu, perbuatlah demikian kepada mereka. Apapun yang orang lain engkau ingin orang lain lakukan terhadap dirimu, maka perbuatlah demikian kepada mereka. Kita ingin orang lain berbuat baik kepada kita, kita berbuat baik kepada orang lain. Ya, karena itu adalah inti dari ajaran Kristus. Bahkan Yesus itu lebih jauh lagi kan, dia mengatakan apa? Kasihilah musuh, berkatilah orang yang menganiaya. Ya, nah jadi ini di dalam bagian ini Rasul Yakobus ya itu dia mengatakan teladanilah, dikatakan penderitaan dan kesabaran para nabi yang berbicara dalam nama Tuhan. Sesungguhnya kita menganggap berbahagia mereka yang dapat bertahan. Kamu telah mendengar kesabaran Ayub, bahkan telah melihat bagaimana akhirnya Tuhan memberkati dia, karena Tuhan itu penuh belas kasihan dan kemurahan. Ya kan, Ayub itu sabar banget kan. Ngeri sekali ya itu kalau ada di antara kita mengalami seperti yang dia alami. Dalam satu hari semua harta bendanya habis. Dalam satu hari dia tidak punya apa-apa. Dalam satu hari semua anak-anaknya mati. Ada 10 kalau nggak salah ya. Mati. Tidak hanya itu, Tuhan izinkan setan untuk apa? Untuk menimpa yaitu tubuhnya dengan borok, yaitu penyakit kulit ya yang luar biasa itu dari ujung kepala sampai itu kaki, sehingga dia duduk itu di tanah itu mengorek-ngorek ya, karena gatal badannya semua. Kemudian istrinya juga itu menjadi pembisik ya,
ke pembisik yang sial, ya. Dan istrinya berkata, Ayub, masihkah kau bertekun kepada Tuhan? Maka sekarang kutukilah dan matilah. Istrinya pun meninggal. Ya, Ayub berkata, apakah kita hanya mau menerima yang baik dari Tuhan, tidak mau menerima yang jahat? Ya, dan temannya kalau saya tidak salah ada 3 atau 4 itu. Ya, itu temannya. Itu semuanya kecuali 1 orang itu mengatakan yang menuduh bahwa dia sudah berdosa. Makanya dia mengalami semuanya ini. Ya, itu kecuali 1 itu. Dan Tuhan marah ya kepada teman-temannya yang mengatakan bahwa Ayub dia mengalami semuanya karena dosa. Jadi saudara, kadang-kadang Tuhan izinkan kita menderita, Tuhan izinkan kita mengalami kesulitan, bukan karena dosa. Kalau karena dosa ya kita harus bertobat. Itu artinya Tuhan sedang mendisiplinkan kita. Tapi kalau bukan karena dosa, kita mengalami kesulitan, itu artinya Tuhan sedang menguji kita. Supaya apa? Kita menjadi orang yang lebih baik. Itu artinya apa? Karena Tuhan ingin memberkati kita lebih banyak lagi. Ya, nah sehingga kita harus bertahan dalam ujian itu dengan sabar. Ya, dan Ayub dia sabar, ya, dan dia menjadi teladan ya bagi ya ini semua orang itu pada masa dia dan setelah dia. Dan Tuhan kembalikan berkat itu berlipat kali ganda kepada hidup. Ya, nah jadi ini poin yang keempat, agar dapat bertahan dalam ujian dengan sabar, kita harus terus-menerus merenungkan ya atau meneladani ya contoh-contoh dan prinsip yang ada di Alkitab. Yang terakhir, saudara, poin yang kelima, untuk sabar menjalani cobaan, maka kita harus menerapkan kejujuran dalam segala. Ya, kita harus menjadi orang yang jujur dalam segala situasi, ayat 12. Tetapi yang terutama, saudara-saudaraku, janganlah bersumpah demi langit, demi bumi, ataupun demi yang lain. Namun jika bagimu ya, katakanlah ya, dan jika tidak, katakanlah tidak. Supaya kamu jangan jatuh ke dalam penghakiman. Jika bagimu ya, katakanlah ya. Kalau ya, ya. Tidak, tidak. Ini bahaya sekali, saudara, kalau kita ini jadi orang yang kontradiktif. Hari ini kita bilang A, besok kita bilang B. Ya kan? Kita punya pemimpin yang seperti itu loh. Ini pemimpin nasional kita itu seperti itu. Makanya sekarang dikenal sebagai apa itu? A man of contradiction. Mengapa? Karena selama ini yang dibangun itu adalah citra. Beda antara citra dengan integritas. Citra itu adalah apa yang orang lain katakan tentang dirimu. Dan bisa jadi yang dia katakan itu salah. Itu citra. Jangan membangun citra. Kita harus membangun integritas. Integritas itu apa? Integritas itu adalah siapa diri saya sesungguhnya. Itu integritas. Bahwa saya tidak akan pernah berubah. Nah, Yesus itu mengajarkan integritas, bukan citra. Ya, karena dia adalah seorang, ya dia adalah Mesias, dia adalah Tuhan, dia juga adalah Nabi. Ya, kalau dia bilang A, A, dia bilang B, B. Ya, dia tidak kontradiktif. Ya, dia tidak kontradiktif dengan dirinya. Tuhan itu tidak pernah kontradiktif dengan dirinya. Ya, itulah sebabnya kalau kita belajar baik-baik Alkitab, mulai Kejadian sampai Wahyu, itu sangat-sangat konsisten, saudara. Sangat-sangat konsisten. Saya pengajar apologetik. Ya, saya mengajarkan apologetic for evangelism di berbagai kota di Indonesia. Kami sudah sampai ke Ambon, sampai ke Manado, sampai ke Kupang, sampai ke Soe. Ya. Jadi apa namanya? Itu penting sekali ya. Itu di dalam
Ya, itu di dalam pengajaran kita itu, ya kita harus jujur. Ya, dan saya melihat Alkitab itu sangat jujur. Mulai Kejadian sampai Wahyu, ya itu merupakan satu kesinambungan yang begitu harmonis. Ya, dan itulah diri Tuhan. Tuhan itu tidak pernah kontradiktif dengan dirinya. Dan saya bertemu dengan itu kelompok-kelompok orang yang berusaha menyerang kekristenan, berusaha menyerang Alkitab, ya, dan kita menyiapkan, kita itu meramu banyak bahan-bahan uh, untuk penginjilan, bagaimana kita bisa berapologet, ya, mempertahankan iman kita, termasuk kita mencetak buku. Banyak buku kita sudah cetak, ya, untuk memperlengkapi jemaat, untuk mereka bisa membela Alkitab. Jadi Tuhan kita itu Tuhan yang sangat jujur, ya, dan kita juga harus menjadi orang yang jujur. Jangan membangun citra, saudara. Ya, di dalam hidup ini jangan membangun citra, tapi bangunlah integritas. Jika bagimu ya, katakanlah ya, dan jika tidak, katakanlah tidak, supaya kamu jangan jatuh ke dalam. Ya, jadi untuk sabar menjalani cobaan, kita harus menerapkan kejujuran dalam segala situasi. Nah, sebagai kesimpulan, dalam Yakobus 5 ayat 7 sampai 12, Yakobus mendorong orang-orang percaya yang tertindas, ya, untuk menanggung cobaan mereka dengan sabar, tanpa kompromi, putus asa, menyerah, atau berpaling dari Tuhan. Ya, dengan setia bertahan dalam pencobaan adalah tema yang berulang di seluruh surat ini, karena itu sangat pentingnya. Mulai dari pasal 1 kita sudah bahas berulang-ulang. Ya, itu Yakobus mengatakan, berbahagialah kamu kalau kamu dicobai. Ya, kamu harus bertahan dalam percobaan, kamu harus setia, ya, tetap setia kepada Tuhan, bertahan dalam pencobaan. Pencobaan adalah bagian dari kehidupan. Ya, karena kita hidup di dunia yang penuh dosa. Dan sebagai orang Kristen kita sangat rentan terhadapnya karena pertentangan dunia dan setan terhadap Kristus dan kebenaran. Ya, oleh karena itu prinsip-prinsip yang diberikan Yakobus kepada orang-orang Kristen Yahudi yang menderita pada saat itu masih relevan saat ini, dan ya itu mulai 2000 tahun yang lalu sampai saat ini. Ya, kiranya firman ini memberkati kita semua, ya, dan kita ingat bahwa kita tidak menjadi orang yang gampang tawar hati, ya toh, gampang berkeluh kesah. Ya, jangan gampang tawar hati, gampang berkeluh kesah. Ya, bukti bahwa kita ini uh, punya tingkat rohani atau pemahaman iman yang bagus, itu adalah kita tidak gampang mengeluh. Ya, kalau Anda ini hidupnya, ya, ini kalau kita ini hidupnya penuh keluhan, keluhan terus, ya, ngomel-ngomel terus, ya, itu perlu dipertanyakan sejauh apa, ya, kadar iman kita. Kiranya firman ini menjadi berkat. Saya berikan waktu kepada Ibu Pendeta untuk menutup sambil menaikkan doa syafaat sebelum kita masuk ke dalam perjamuan. Perjamuannya duluan, Pak. Setelah itu baru doa syafaat. Oke, baik. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus, ya, pada pagi ini. Mari kita mempersiapkan roti dan anggur dan mempersiapkan hati kita. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu mengingatkan kami pentingnya kami bertahan di dalam pencobaan. Tetap setia kepada Tuhan. Waktu kami mengalami pencobaan, kami tidak menjadi tawar hati, tapi tetap setia kepada Tuhan, kita bersandar kepada Tuhan, tidak gampang berkeluh kesah, memiliki sikap hati, perilaku seorang petani yang sabar,
dan yakin bahwa apa yang dia kerjakan, Tuhan sendiri akan berikan hasilnya pada waktunya. Terima kasih buat firman-Mu, meteraikan di dalam hati kami masing-masing. Dan saat ini kami mau masuk ke dalam meja perjamuan kudus-Mu. Kiranya Tuhan memberkati roti dan anggur yang melambangkan tubuh Kristus dan darahnya yang sudah dicurahkan. Kiranya menguatkan iman kami untuk lebih mengasihi Tuhan. Berkatilah waktu ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat ini dikasihi oleh Tuhan, pada malam sebelum Tuhan Yesus disalibkan, dia mengambil roti, kemudian dia memecahkannya, dan dia berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini setiap kali kamu memakannya, jadi peringatan akan aku. Mari kita mengangkat roti di tangan kanan kita, berikan penghormatan kepada tubuh Kristus yang sudah dipecah-pecahkan bagi kita semua. Oleh bilur-bilurnya kamu semua sudah sembuh. Makanlah dengan penuh pengharapan. Kemudian setelah itu Tuhan Yesus mengambil cawan yang berisi anggur dan berkata kepada para muridnya, inilah darahku, darah perjanjian yang dicurahkan untuk pengampunan dosa, untuk keselamatan. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan. Mari kita mengangkat cawan ini, memberi penghormatan kepada darah Tuhan Yesus yang 2000 tahun yang lalu sudah tercurah di Bukit Golgota untuk menyucikan setiap dosa-dosa kita, hingga keselamatan itu pasti, hidup kekal itu pasti bagi setiap yang minumlah dengan penuh pengucapan. Puji Tuhan, saya serahkan kepada Ibu Pendeta untuk menutup dalam doa sambil menaikkan doa. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita menghadap Tuhan dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan pada pagi hari ini kami boleh beribadah dan kami boleh melaksanakan perjamuan kudus. Kami mengucap syukur untuk pimpinan dan penyertaan Tuhan dalam hidup kami selama bulan yang telah berlalu, dan oleh anugerah Tuhan kami boleh memasuki bulan yang baru. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan, ke dalam tangan kasih sayang pemeliharaan Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur. Biarlah sepanjang bulan ini, bahkan di sepanjang hari-hari kehidupan kami, kami selalu ingat akan pengorbanan Kristus yang Tuhan sudah lakukan untuk kami, sehingga kami boleh dipulihkan, kami boleh disembuhkan, kami boleh diangkat menjadi anak-anak Tuhan. Kami boleh mempunyai pengharapan untuk hidup di masa yang akan datang. Terima kasih Bapak. Pada pagi hari ini kami terus mau berdoa untuk bangsa dan negara kami, yang sebentar lagi kami akan memasuki atau menjalani pemilihan presiden dan kepala-kepala daerah, para wakil rakyat. Tuhan kiranya pimpin kami, tolong kami, biarlah kami boleh memilih dengan cerdas, dengan hati nurani yang bersih, memilih dengan takut akan Tuhan. Kami berdoa Tuhan atas perkenanan dan anugerah Tuhan, kiranya Tuhan memberikan kepada kami pemimpin yang baik, yang
boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk memulihkan bangsa kami, untuk melaksanakan pembangunan, supaya bangsa kami boleh semakin maju, semakin dipulihkan, hukum boleh ditegakkan, keadilan sosial, damai sejahtera, keamanan bagi seluruh rakyat Indonesia boleh dilaksanakan. Terima kasih Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur. Kami berdoa juga untuk gerejamu yang ada di Indonesia, kiranya boleh menjadi terang dan terus menjadi pendoa syafaat bagi bangsa ini di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, berkatilah kami jemaat-Mu Tuhan dalam kehidupan kami masing-masing, di dalam tugas, peran, dan tanggung jawab kami, di dalam keluarga maupun di dalam masyarakat yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Tolong kami, supaya kami dapat hidup sebaik-baiknya sehingga kami boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus, kami alaskan doa kami ini. Tuhan kekasih kami yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman kita di hadapan Tuhan, dan sesama marilah kita berkata demikian. Aku percaya kepada Elohim, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Elohim, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Dan sebelum kita akan menerima berkat dan juga doa penutup yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta, mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 388, Selamat di Tangan Yesus. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya, dalam teduh kasih-Nya, aku bahagia. Lagu madu malaikat olehku terdengar, dari negeri mulia, damai sejahtera. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya, dalam teduh kasih-Nya, aku bahagia. Selamat di tangan Yesus, aku
duka, cemas dan bimbang, kuasanya tak tetap, goda dan air mata akan segera lenyap. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya. Dalam teduh kasih-Nya, aku bahagia. Yesus perlindunganku, lopate bagiku. Padanya ku percaya, Yesus kekal teguh. Biar bertambah hati ku menantikannya, sampai harinya tiba dan fajar berkah. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya. Dalam teduh kasih-Nya, aku bahagia. Mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita. Terima kasih Tuhan atas ibadah pada pagi ini, biarlah menjadi dupa yang harum bagi kemuliaan. Berkati kami dalam hari-hari yang ada di depan, minggu yang ada di depan. Berkati bangsa kami Tuhan yang akan melaksanakan pemilihan presiden, anggota-anggota legislatif. Kiranya semua ada di dalam kendali-Mu. Tuhan karuniakan dengan keamanan dan damai sejahtera bagi bangsa. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat. Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Yahweh membuat wajahnya bersinar atasmu dan memberi engkau anugerah. Yahweh mengarahkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin. Mari kita bersaat teduh.